Dukun itu manggut-manggut dan dia bilang ada kalau kamu mau. Tapi apa yang kamu pengen pasti akan ada harga yang harus kamu bayar. Gak apa-apa, saya bayar kok. Berapapun saya bayar. Si dukun itu cuma geleng-geleng kepala. Bukan perkara uang atau materi yang dibutuhkan, tapi nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang pesugihan di Gunung Sumbing nih cuy. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi di bawah Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya. Kita sebat-sebat. Dan sebelum mulai ke ceritanya, gue bakal ngasih tahu nih. Pokoknya nanti akan berubah lagi studio gue. Ya kita berubah-berubah aja lah ya, biar nggak bosen gitu kan. Ya pokoknya nanti tunggu tanggal mainnya aja. Mungkin sebulan ke depan kali, insya Allah nanti akan berubah lagi. Ya, namanya hidup ya, harus banyak berubah. Dan oke, kita lanjut ke ceritanya. Kita sebut aja namanya ini adalah Asep. Asep ini jualan di pasar cuy. Bisa dikatakan jualannya ini dibilang nggak laku, nggak dibilang laku ya laku gitu kan. Dan penghasilannya pun bisa dikatakan Asep ini orang yang kurang bersyukur lah. Makan masih oke, nggak kekurangan. Ya pokoknya intinya ya serba berkecukupan. Cuman pemikirannya Asep ini adalah, wah nggak bisa nih gue kayak gini. Gue pengen kayak orang-orang gitu kan. Intinya pengen cepet kaya. Dia nggak bisa nih yang namanya penghasilan cuman segini-gini aja. Dia tuh kayak nyari cara. Kalau maling kan takut digebukin, kalau ngerampok takut ditangkap polisi, kalau korupsi apa yang bisa dikorupsi dari hasil jualan gitu kan. Sempatlah terbesit dia ini pengen melakukan sebuah ritual yang namanya pesugihan. Dan disitu pun dia cari informasi ke teman-temannya. Jadi kayak ngobrol-ngobrol antara di lingkup pasar itu gitu kan, ngobrol-ngobrol. Ketemulah sama salah satu orang. Nah si salah satu orang ini temannya si Asep ini kan. Cuman nggak terlalu begitu dekat lah bisa dikatakan. Jadi kayak ngobrol-ngobrol sampai akhirnya ada sebuah pembahasan, bikin penglaris yang paten di mana sih gitu kan. Si temennya ini kayak ada sih gitu kan. Jadi si temennya ini kenapa ngasih tahu? Karena memang temennya ini beda lah. Kalau misalkan si Asep ini jualan sayuran, dia jualan buah-buahan gitulah kurang lebihnya. Jadi nggak merasa takut tersaingi juga kalau misalkan dikasih tahu nih, walaupun si temannya ini agak sedikit enggan untuk ngasih taunya gitu, karena toh dia juga pakai pada saat itu. Gue tahu sih, dia bilang gitu kan, kata temennya tuh lokasinya juga bla 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 dijelasin lah. Oh yaudah dong, boleh dong minta gitu kan. Tapi karena temennya ini nggak mau dapat informasi begitu aja. Loh nggak bisa begitu, lu mau dapat informasi ini ya lu harus bayar sama gue. Kurang lebihnya ya apa-apa nggak ada yang gratis dong zaman sekarang gitu kan. Si Asep ini agak sedikit kesel gara-gara ya ialah perkara begituan doang masa diduitin. Tapi ya menurut gue pribadi, ya segala sesuatu informasi ya memang harus pakai uang cuy. Jangan yang cuman sebatas makasih. Ya udah gak zaman sekarang. Kalau ada uang semuanya lancar. Betul atau tidak? Betul kan? Nah setelah perlobian, akhirnya Asep ini menyanggupi lah kayak, nih gua kasih sekian tapi dengan syarat lu pun harus nganterin. Karena memang jumlah uangnya lumayan gitu kan. Si temennya ini maulah nganterin.
Ya udah, mereka udah sepakat, mereka udah deal. Singkat cerita, mereka ini berangkatlah langsung ke si dukun tersebut. Ketika berangkat, tidak ada yang aneh sebetulnya, hanya saja ya maksud dari si Asep ini kan langsung dikasih tahu dia tuh pengen penglaris dan sebagainya gitu kan. Ya udah dikasihin, diritualin gitu kan, dikasihin, mereka pulang tuh. Di situ memang nggak ada sesuatu hal yang menyeramkan atau khusus gimana cuy. Udah kan mereka pulang dari dukun tersebut sampai di pasar, memang dagangan si Asep ini bisa dibilang agak sedikit meningkat daripada sebelum-sebelumnya. Tapi namanya manusia nggak pernah puas dengan hasil apa yang dia dapat. Bukannya bersyukur, malah si Asep ini pengen lebih. Padahal si temennya ini udah bilang, wih tokcer banget ya, langsung gitu kan. Tapi Asep ini bukannya seneng, malah kayak ngerenyetin dahi, seolah tanda nggak puas gitu kan. Tapi Asep ini nggak bilang ke temennya kalau dia tuh nggak puas. Jadi dia tuh punya maksud terselubung lain lah. Sekitaran 1 atau 2 mingguan setelah dagang di pasar dan dia udah masang penglaris tuh untuk dagangannya itu, Asep ini punya kepikiran, masa iya nggak ada yang lebih ekstrim atau nggak ada yang bisa lebih instan gitu kan. Ya udah deh, gue mau datang lagi ke dukun tersebut, tapi tanpa perantara si temennya ini. Singkat cerita, selama 2 minggu itu kan udah selesai nih, dia tuh berangkat lagi lah ke dukun tersebut seorang diri. Berangkat lagi dia, dan di situ pun dukun ini langsung kayak nanya, loh kok balik lagi, kenapa nggak manjur nggak paten atau gimana gitu kan. Asep ini langsung ngasih tahu, sebetulnya ada cara yang lain nggak, saya pengen bener-bener dapetin uang bener-bener secara instan. Si dukun itu diem, atau bisa dibilang kayak ngerenyetin dahi dan sambil mikir, maksudnya gimana. Ya intinya saya pengen yang lebih daripada ini. Dukun itu manggut-manggut dan dia bilang, ada kalau kamu mau. Tapi apa yang kamu pengen pasti akan ada harga yang harus kamu bayar. Gak apa-apa, saya bayar kok. Berapapun saya bayar. Si dukun itu cuman geleng-geleng kepala. Bukan perkara uang atau materi yang dibutuhkan, tapi nyawa. Di situ pun Asep langsung kayak, maksudnya gimana? Dijelasin lah sama si dukun ini, bahwa kalau memang lu mau, lu sanggup, lu datang ke Gunung Sumbing dan lu bertapa 1 malam di malam Jumat di gunung atau di kawah Gunung Sumbing itu. Nanti untuk lokasi gue bakal kasih tahu di mana dan persyaratan apa aja yang harus lu bawa. Nanti gue akan kasih tahu, tapi dengan catatan lu harus siap segala-galanya. Dan lu nggak boleh pakai jalur yang biasa dilewati pendaki, tapi nanti gue akan kasih tahu jalurnya dan sebagainya. Intinya diarahin semua sama si dukun itu. Asep ini sempat bingung dan kayak ragu-ragu karena dia tuh harus kayak pakai tumbal gitu kan. Aduh gimana ya. Ya si dukun itu balik lagi, terserah kalau lu mau silahkan, tapi jangan setengah hati. Kalau lu udah mau, udah bulat, silahkan berangkat. Kalau nggak mau, balik lagi aja lu ke rumah lu. Akhirnya si Asep ini tuh kayak minta waktu sekitaran 3 hari untuk pulang dan mikirin apa yang persyaratannya si dukun ini mau gitu kan. Akhirnya si Asep ini pulang, dan ketika pulang ke rumah itu disambut sama istri sama anaknya gitu kan. Ditanya nih, karena kelihatan banget bahwa si suaminya ini atau si Asepnya ini tuh kayak lagi mikir, merenung, tapi nggak mau cerita ke anak sama ke istrinya itu gitu kan. Dan di situ pun kayak ngelihat anaknya tuh kayak masih sebenarnya nggak kekurangan cuy, tapi memang Asepnya ini tipikal orang yang nggak mau bersyukur gitu aja sih. Di situ pun kayak wah nggak bisa nih, gue pengen anak gue jadi pusat perhatian orang yang kayak mau hormatin gue dan kayak siap gitu kan. Ya intinya Asep tuh udah ngebulatin dia bakalan mau. Singkat cerita, di situ pun tidak ada obrolan dengan sang istri. Dan dia pun balik lagi tuh setelah 3 hari ke si dukun tersebut. Dan ketika balik, Asep ini bilang, ya saya sanggup dan mau. Dan di situ pun si dukun ini ngasih penjelasan tentang apa saja yang akan dia bawa, jalur mana yang harus dia tempuh, dan ada satu poin di mana sebelum lu naik ke puncak atau ke kawah tersebut, lu harus ngambil sebuah air di salah satu sumur dan nanti dimasukin ke botol dan wajib minum air tersebut dan nanti dibawa ke puncak. Pokoknya intinya dijabarin semua. Tapi si dukun itu bilang, lu harus datang ke sana sendiri, enggak sama gua, dan itu hal yang harus lu jalanin. Tapi
ketika lu pergi ke tempat tersebut, jangan pernah ragu karena cobaannya pasti banyak. Dan si dukun ini pun langsung maitin. Bukan manusia yang bakalan lu temuin, melainkan setan atau demit dari gunung tersebut. Kalau lu kuat, lu sanggup, apapun yang lu mau pasti bakal tercapai. Tapi kalau lu gak sanggup, lu bakalan menetap selamanya di Gunung Sumbing. Asep ini kayak, iya gak apa-apa. Akhirnya setelah tekadnya bulat, persyaratannya dia udah dapet, tinggal nunggu waktu yang tepat untuk dia berangkat ke sana. Karena syaratnya cuman pas malam Jumat aja gitu kan. Singkat cerita, dia pulang lagi, dia ngecek tanggal, dan dia dapet tanggalnya di malam Jumat, yang dimana dia bisa ngeluangin waktu lah. Dan dia juga nyari seputaran informasi tentang ya kayak temen di sana supaya bisa nginep sebelum naik ke Gunung Sumbing gitu kan. Setelah dapat tanggal dan hari-harinya, Asep ini pamitan lah ke istri sama anaknya. Dan Asep ini lagi-lagi nggak ngasih tahu, ya intinya cuman ada keperluan keluar kota gitu. Dia akan pulang sekitaran 3 atau 4 harian. Di situ ada sempat rasa khawatir dari sang istri. Kamu yakin kan nanti akan pulang lagi? Jadi seolah obrolan dari si istrinya ini kayak mereka tuh akan berpisah gitu cuy. Udah ada tanda-tanda, tapi Asep ini nggak terlalu enggak. Sedangkan si istrinya tuh punya firasat-firasat nggak enak. Selain dari sifat atau dari kelakuannya ini yang agak sedikit berubah, dan gitu juga ditambah sama gelagatnya tuh agak aneh si Asep ini. Makanya punya feeling dan firasat yang gak enak aja. Apalagi ngeliat si Asep ini bawa kayak minyak-minyak dukun, bawa kemenyan dan sebagainya. Istri ini nggak berani nanya karena takut juga gitu kan. Dan di situ pun istrinya cuma bisa ngedoa dalam hatinya semoga si suaminya ini tidak melakukan sesuatu hal yang aneh. Sempat ada teguran dari si istri, kayak nggak langsung negor, tapi kayak ya kalau misalkan jangan pernah melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh ya. Tapi si suaminya ini kayak masa bodoh dan langsung pergi gitu aja gitu kan. Jadi kayak nggak memperdulikan omongan dari si istri. Tapi dalam hatinya si Asep ini, dia tuh udah niat dan tekad bulat, tenang, sebentar lagi kalian berdua akan saya senangkan. Ya itulah perjuangan dari seorang ayah cuy ya, walaupun menghalalkan segala cara gitu kan. Mulailah di hari H sebelum keberangkatan nih cuy. Dia tuh udah prepare semua sampai akhirnya berangkatlah ke Gunung Sumbing. Dia udah dapat temen yang bisa diinepin gitu kan. Berangkat ke temennya, dia numpang nginep sehari di situ. Walaupun ditanya sama temennya tuh, Asep ini nggak ngejawab. Kalau dia mau pergi kemana-kemana itu nggak ngejawab sama sekali lah. Jadi kayak enggak kok, cuman mau ada perlu aja ke rumah temen yang lain. Cuman ngasih informasi seputaran seperti itu aja. Setelah nginep 1 hari dan mulailah besok dia berangkat gitu kan. Karena besoknya itu pas banget Kamis malam Jumat. Berangkat, walaupun agak sedikit kesusahan mencari alamat ya, tapi ya sampai akhirnya ketemu lah. Dan jarak dari desa terakhir ke kaki gunung itu lumayan cukup jauh cuy. Dan sesuai arahan dari si dukun, agar tidak dicurigai, jangan pernah melipir lewat desa. Bisa dikatakan carilah jalan sendiri gitu ya. Motong-motong jalan ke jalan hutan, udah pokoknya lu niatin tekatin aja. Di situ pun motong-motong jalan tuh si Asep ini kan jalan terus. Untuk bisa sampai di kaki gunungnya aja, Asep itu harus nempuh 1 hari coy. Sedangkan Asep nggak ada yang namanya bekal seperti para pendaki. Intinya cuma bawa baju, salin, sama beberapa persyaratan gitu kan. Jadi pas di kaki gunung kan memang nggak terlalu dingin. Jadi dia belum yang ya gimana-gimana, masih biasa-biasa aja gitu kan. Dia nginep 1 hari dan besokannya lagi dia melanjutkan perjalanan. Dan ketika mau melanjutkan perjalanan, Asep itu baru sadar bahwa dia itu harus berangkat ke atas itu bisa dikatakan malam Jumat. Dan karena dia udah udah nggak bisa untuk pergi ke puncak. Tapi gini ya, dia tuh harus pergi ke puncak atau bertapa itu di malam Jumat. Bukan berarti di hari-hari biasanya dia nggak boleh. Jadi dia kayak mutusin, wah kayaknya gue nggak bisa nih, dan gue harus ngehemat makanan, dan kayaknya gue harus ketemu Jumat depan lagi gitu kan. Sebenarnya Asep tuh punya pikiran kayak gitu, tapi dia ini kayak ngelanggar atau bisa dikatakan bodo amat lah persetan dengan malam Jumat gitu kan. Yang penting tujuan gue kesana tapa aja. Masa iya sih harus kayak malam-malam Jumat gitu kan. Udahlah bodo amat, gue jalan aja. Malam Jumat itu udah kelewat cuy. Malam Jumat itu beneran udah kelewat pure. Jadi dia udah tidur sehari di kaki gunung, terus bangun
udah di hari Jumat gitu kan. Berangkatlah mulai, dan dia checkpoint pertama adalah harus mencari sumur. Di awal di kaki gunung ini itu jalan sekitaran jam 8 atau jam 9 pagi. Jalan terus. Jadi kondisinya si Asep ini jalan itu benar-benar nggak tahu arah sama sekali. Yang pada intinya namanya gunung itu kan ke atas. Dia tuh cuman jalan lurus terus aja menurut pemikiran si Asep itu. Jadi itu jalan aja. Dia terus sesekali kalau ada jalan enak dia nengok kiri dan kanan. Tapi ya karena cuma sebatas omongan patokan-patokan doang kan, jadi bingung juga pada saat itu. Nyari sampai sekitaran jam 3 sumur itu beneran gak ketemu. Padahal menurut si dukun ini gak jauh dari kaki gunung itu, mungkin sekitaran jalan 1-2 jam itu udah ketemu. Dan patokan di awal batas vegetasi hutan itu udah sesuai dengan arahan si dukun, tapi entah kenapa nggak ketemu pada saat itu. Jadi udah sampai sore nggak ketemu, dia tuh istirahat dulu kan. Anjir, di mana nih sumurnya? Apa jangan-jangan gue dikibulin? Apa emang gue mau apa istilahnya emang sengaja dijailin dan biar gue mati di gunung gitu kan? Tapi nggak mungkin. Kelihatan kok dari raut muka si dukun ini kayak meyakinkan gitu kan. Akhirnya dia bangun dari duduknya setelah istirahat. Dan dia noleh ke kiri. Tiba-tiba cuy, di sebelahnya itu ada sebuah sumur. Lumayan cukup jauh. Jadi sumurnya itu tuh nggak terlalu kelihatan jelas. Tapi kalau orang-orang yang zaman dulu kan pasti tahu tuh bentukan sumur itu kayak gimana kan. Jadi bukan cuma tanah, tapi ada penghalang di atasnya itu kayak bilik-bilik gitu lah. Dan di situ pun ada beberapa orang yang lagi nimba. Dan itu bener-bener pure orang. Itu ya. Tapi kok tadi kayak gue nggak ngeliat. Bodoh amat deh. Mungkin ini kali. Siapa tahu bener. Akhirnya jalan tuh cuy. Jalan dia nyamperin ke sumur tersebut. Tek. Ya di situ ada beberapa orang yang sedang mengantri ngambil air tersebut. Ada beberapa keanehan menurut dari si Asep ini. Pakaian mereka itu benar-benar pakaian kayak pakaian zaman dulu lah, pakai sarung, terus ininya cuman pakai kebaya doang gitu kan, dan laki-lakinya juga cuman pakai celana komprang, baju hitam, cuman kayak pakaian zaman dulu lah pada intinya. Tapi Asep tuh nggak terlalu memperdulikan dengan mereka, tuh muka mereka juga normal-normal aja gitu kan. Sampai akhirnya setelah nunggu beberapa lama, bagian si Asep lah yang ngambil air ini. Jadi kan udah si satu orang yang orang terakhir ini udah selesai nih. Set, dia pergi kan. Asep ini langsung ngedeketin sumur tersebut dan masukin embernya ke bawah. Dia tuh nengok ke belakang. Orang yang harusnya masih ada di belakang nih, atau orang yang selesai ngambil air ini harusnya masih ada. Dan di situ pun bahkan sebelumnya itu ada beberapa antrian. Ya sekitaran ada 2 atau 3 orangan di belakangnya tuh. Tapi tiba-tiba hilang seketika dan senyap semua. Asep dari situ kan kayak, loh kok tiba-tiba nggak ada ya? Ya sudahlah, bodo amat, mungkin mereka lari kali gitu kan. Langsung nimba nih cuy, krek. Nimbanya nggak fokus ke bawah, tapi kayak ngelihat kiri kanan karena takutnya tiba-tiba ada yang jahil ngedorong dia masuk ke dalam sumur karena nggak tahu seberapa dalam sumur tersebut. Nimba, dan si Asep ini dikagetin ketika nengok. Ternyata di dalam ember tersebut itu bukan air, melainkan kepala cuy. Kepalanya itu melotot ke arah si Asep. Asep langsung ngebanting itu timbannya, jatuh lagi ke bawah kan. Astagfirullahaladzim, awan tuh gitu kan. Wah, benar-benar kaget. Tapi Asep ingat dengan omongan dari si dukun, di mana jalan lo tuh nggak bakalan lancar. Dari situ kayak, ya sudahlah, ditimba lagi, truk. Ternyata pas diangkat lagi, bukan kepala atau bukan air, melainkan kayak bagian organ dari tangan atau kaki. Lagi-lagi Asep ini benar-benar kaget dan dibanding lagi. Wah, Asep ini udah hampir mau nyerah kan, tapi dia ini udah tangguh dan nggak mungkin kalau dia harus selesai. Ditimba lagi, kirain akan selesai. Ternyata air yang dia ambil itu bukan air, melainkan darah yang benar-benar darah cuy. Dan Asep tahu, yakin kenapa itu darah, karena kental banget dan baunya pun benar-benar amis banget. Asep ngebanting lagi itu timbaan dan jatuh lagi. Asep duduk, dan ketika duduk Asep ini udah mau nyerah lah. Ya udahlah, gue nggak jadi dan gue nggak sanggup untuk melakukan ini. Tapi seketika area di bagian sumur ini atau di lingkungan sumur ini seolah
banyak mata memandang ke si Asep ini. Asep mulai nengok kiri dan kanan. Memang di situ nggak ada penampakan apa-apa. Jadi kayak cuman merasa diliatin aja cuy. Dan yang liatin tuh bukan satu orang, tapi kayak banyak banget. Tapi perwujudan dari sosok itu nggak bener-bener nggak kelihatan sama sekali. Kok? Dan Asep ini bangun mau ngelangkah pergi dari sumur itu, tapi kakinya nggak bisa digerakin sama sekali. Seolah Asep ini benar-benar nggak dibolehin untuk pergi dari tempat tersebut. Dan karena Asep ini nggak bisa pergi, akhirnya dia memaksakan lagi untuk ngambil air yang keempat kalinya dari sumur tersebut. Ditimbalah itu air, dan kali ini airnya benar. Asep agak sedikit plong dengan air yang benar ini kan. Dia tuh buru-buru langsung ngewadain ke botol. Kurang lebih dia ngambil sekitaran 3 botol. Ya sekalian untuk persediaan stok minuman dia juga gitu kan. Setelah diambil, dimasukin ke tas, dia pergilah dari tempat tersebut. Di situ tidak ada sebuah keanehan. Cuman waktu sudah menunjukkan hampir mau malam kan. Waduh, udah cabut mau pergi. Dan setelah pergi, bisa dikatakan jarak mungkin sekitaran 100 meter. Nengok lagi ke belakang. Di belakang yang awalnya ketika Asep ke sumur itu adalah sosok manusia, tapi pas nengok ke belakang itu semua genderuwo semua di situ cuy. Dan mereka itu kayak seolah lagi nungguin sumur. Jadi kayak lagi merhatiin, dan ada satu genderuwo yang natap ke arah si Asep. Asep langsung ngeberi ngeri dan cabut pergi dari lokasi tersebut. Dia pergi lari agak sedikit lari gitu kan, meninggalin tempat tersebut. Dan menurut dia ini adalah salah satu tempat yang aman, dia istirahat dulu tuh. Dan pas lagi istirahat itu Asep tuh kayak geblek, bisa-bisanya oh ini kali ya cobaannya. Tapi bodo amat dah, gua nggak bakalan takut sama yang namanya sosok demit, karena ini semua demi tujuan gua, untuk nyuksesin tujuan gua gitu kan. Singkatnya, Asep ini meneruskan perjalanan lagi. Kondisi pada saat itu udah mulai memasuki malam. Terus jalan, dan dia ketemu sama satu sebuah gubuk. Dan gubuk ini ada satu orang nenek-nenek yang lagi nyapu di malam hari. Asep kan langsung kayak aduh. Dan Asep ini pengen menghindari si gubuk tersebut. Tapi baru juga mau mundur dan melipir, ada suara nenek itu kayak manggil, "Nah Sep, kesini dulu, mampir dulu, jangan langsung pergi." Di situ pun Asep kayak kok bisa nenek ini tahu gitu kan kayak. Dan di situ pun Asep udah nggak punya pilihan lain, karena di pikiran Asep adalah kalau dia harus pergi dari tempat itu, resikonya itu jauh lebih besar. Dan takutnya diapa-apain sama si nenek itu juga, karena Asep ini udah tahu bahwa nenek itu bukan sosok manusia, melainkan demit atau setan dari gunung ini. Akhirnya Asep mau nggak mau tuh nyamperin si nenek tersebut dengan kondisi kepala atau mata nunduk ke bawah. "Loh, kenapa kamu mau pergi? Mampir dulu ke sini, lagian kamu itu lapar kan?" Sebetulnya Asep ini nggak lapar, tapi setelah nenek itu bilang lapar dan Asep mau jawab enggak kok gitu kan, udah cukup, saya ada bawa bekal juga di tas. Tiba-tiba perutnya itu keroncongan dan bunyi, dan benar-benar kayak kelaparan. Aduh, tuh kan kata nenek itu, "Ayo masuk." Dibawa masuklah si Asep ini, dan Asep pun nggak nolak sama sekali masuk ke dalam. Dan ketika masuk ke dalam, si nenek ini kayak, "Tunggu sebentar ya, nenek ambilin makanan dan minuman untuk kamu." Iya nek. Asep itu cuma bilang kayak gitu. Si nenek pergi ke dapur. Dan gak lama itu langsung keluar lagi membawa makanan yang enak. Ada ayam bakar, ada nasi liwet, pokoknya semua enak semua cuy. Nih silahkan dimakan Asep. Dan entah tahu dari mana itu nama si Asep. Asep tuh sempat nanya kan, tapi gara-gara ngeliat makanan yang enak itu seolah kayak tergiur. Nafsu makan dia tuh tiba-tiba kayak meningkat drastis gitu kan. Di situ pun Asep tuh kayak langsung makan selahap-lahapnya. Bahkan sesuguhan yang dari si nenek itu kasihin itu ludes semua. Dan ditawarin lagi untuk makan yang berikutnya gitu kan. Jadi kayak dikasih lagi nih, makan lagi, dimakan terus. Seolah Asep itu nggak ngerasa kenyang, terus dimakan.
Bahkan itu sampai ayam 1 ekor itu habis sama dia, nasi 1 bakul habis sama dia. Dan setelah selesai makan, Asep ini kayak ngucapin terima kasih gitu kan, kayak makasih ya nih, makasih. Iya nggak apa-apa, kamu mau ke puncak kan? Iya nih, mau ke puncak. Ya sudah, hati-hati. Kamu menerusin perjalanannya kapan? Oh, saya sih pengen cepat selesai nih. Tapi nenek ini manusia apa setan ya? Ada sempat keucap omongan kayak gitu. Dan kelihatan dari si nenek ini agak kurang seneng gara-gara dibilang kayak gitu. Tapi Asep ini tahu kan bahwa dia tuh kayak udah nyinggung. Tapi di situ pun maaf nih. Dan seketika nenek itu masang muka yang awalnya agak sedikit cemberut, tapi pada saat itu agak menyenangkan. Jadi kayak iya nggak apa-apa kok, ya sudah kalau kamu mau pergi, pergilah. Di situ pun kayak ya udah disuruh pergi gitu kan, pergilah si Asep ini dan terusin lagi perjalanannya. Dan ketika nengok ke belakang, rumah itu tiba-tiba hilang gitu aja. Asep kayak bingung kan, kok bisa? Terus makanan yang gue makan apa ya? Tapi ya sudahlah, udah amat. Pergi terus tuh dia jalan terus. Dan kali ini rintangannya adalah dia dihalangi dengan sosok pocong dan kuntilanak. Sosok pocong dan kuntilanak itu berhenti di arah jalan yang memang mau dituju sama si Asep ini. Aduh, kenapa tiba-tiba ada pocong sama kunti? Tapi mereka nggak jauh lebih serem daripada sosok yang ada di sumur dan si nenek itu juga. Bodoh amat dah, gue lewatin. Selama pocong sama kuntilanak doang, nggak peduliin gitu kan. Jadi kayak terus jalan. Tapi udah mau mendekati sama si sosok pocong dan kunti itu, awalnya nggak bau apa-apa, tiba-tiba jadi bau bangkai, bau amis, bau busuk. Dan itu benar-benar nusuk ke hidungnya sampai ke otaknya, kayak nyegrak banget gitu kan. Bahkan udah ditutupin begini, nggak kuat sama sekali. Bukannya meneruskan perjalanan, Asep ini justru muntah-muntah. Dan muntahnya itu hampir kena kaki dari si pocong atau kuntilanak gitu kok gitu. Dan itu kunti itu langsung ketawa cekikikan. Dan Asep itu bukan takut dengan ketawa si kunti atau bukan merinding gara-gara jarak mereka semakin dekat, tapi merinding gara-gara yang dia muntahin itu adalah belatung. Dan dari banyaknya belatung yang dia muntahin, ada 2 bola mata yang gerak-gerak sendiri. Asep tuh benar-benar kaget. Oh, panik. Wah, di situ Asep langsung kalang kabut dan dia langsung rabas lari dan nggak memperdulikan tentang si kuntilanak dan si pocong itu. Tapi dalam larinya si Asep ini bener-bener namanya tuh diketawain terus sama si sosok kuntilanak dan pocong itu. Terus lari sekencang-kencangnya dan merasa bahwa dirinya sudah jauh dari sosok kuntilanak itu. Asep ini agak sedikit ngerebahin di salah satu pohon kayak nyender gitu. Aduh, enak nih. Dan pas lagi ngerebahin, Asep ini kayak penasaran kan, tangannya tuh dimasukin ke mulut cuy, dikokop-kokop gini biar keluar. Dan itu muntah lagi, tapi muntahnya normal. Kali itu muntahnya normal. Di situ Asep kayak apa ya? Ini kayak dejavu. Wah, tapi bahasa bodoh lah. Dia tuh nggak terlalu memperdulikan lagi dan meneruskan lagi perjalanannya. Di situ Asep udah mulai kedinginan parah dan nggak tahu jam berapa juga pada saat itu. Asep udah nggak memperdulikan waktu, yang penting dia sampai. Terus jalan dan ngerasa bahwa fisik dan staminanya ini udah mulai kekuras kan. Sampai akhirnya Asep ini kayak duduk dulu. Gue udah nggak kuat nih. Apa gue lanjut besok aja ya? Gue kayaknya pengen tidur. Di situ tuh coba ngerebahin badan. Dan karena memang saking kecapeannya, Asep ini langsung kayak menjemin mata. Dan ketika lagi menjemin mata, dia tuh seolah tidur itu nyenyak. Tapi entah kenapa dia kebangun dengan suara gemuruh, seolah gunung tersebut kayak pengen meletus. Jadi kayak gempanya tuh kenceng. Pokoknya ada suara gemuruh gitu. Dan di situ Asep kan bangun, langsung kayak panik. Weh, apa nih? Kok tiba-tiba ada suara gemuruh? Apa gunung ini bakalan meletus gitu kan? Nengok kiri kanan, ternyata kondisinya masih aman dan normal. Dan setelah dari gemuruh gunung tersebut gitu kan, Asep ini kayak, wah nggak bisa nih, gue harus lanjut lagi jalan. Terus jalan. Dan sampai akhirnya Asep ini mungkin pada saat itu feeling atau perasaannya itu sampai puncak.
Dan ketika sampai puncak dia ngeliat tuh di bawah tuh, wah di bawahnya ini sebuah tebingan. Dan entah karena kecapean, entah karena linglung atau gimana, Asep ini salah nginjak, yang mengakibatkan Asep ini jatuh ke tebingan tersebut ngegelinding beberapa kali. Dan entah keadaan Asep itu kayak gimana, pokoknya Asep jatuh ngegelinding terus sampai bawah dari jurangan tersebut. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, kalian wajib tungguin di part 2-nya. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.